Oke, selamat malam semua teman-teman. Ketemu lagi dengan Sri Masketir. 3 serangkai. Ini yang kalau 3 serangkai ini gua, Chris, Dema ini yang menjadi satu sorotan nih, bro. Sri Masketir nih, ya kan? Kita, waduh, ini dibilang kita ini tiga orang sesat dan antek manajemen. Sesat bagaimana, bro? Ya Sesat itu bagaimana? kita nggak tahu, betul kan? Gue bingung, bang. Tapi juga kita ada aki-aki milenial. Waduh. Wes, Bang Razak, wih, welcome Bang Razak. Demen banget nih gua kalau lihat. Malam, Pak Ferry. Aduh, Bang Razak nih demen nih. Langsung to the point aja deh. Bang Razak, kan hari ini ya, kalau nggak salah ya, tim kreator kan mengadakan Zoom dan ngobrol dengan salah satu diamond yang juga perwakilan dari OC, yaitu Bro Semilianto, ya kan. Nah, udah nonton belum, Bang Razak? Ya, part 1, part 2, part 3 ya, membongkar hacker ya. Udah, Betul. nonton 1, 2, 3 udah. Betul, bro. Oh, udah. Jadi gimana tuh, Bang? Menurut Abang? Ya, kalau dari part yang 1, part 2, part 3, jadi kita akumulasi aja dari 3 part itu adalah gambaran yang terjadi saat ini ya, bahwa memang terjadi opini yang sangat ya luar biasa. Nah, karena menghadapi si top on ini memang kita harus melihat dari berbagai sisi juga. Nah, itu kalau menurut saya antara hackers itu dan kemudian pihak manajemen dan kemudian edukasi yang dilakukan oleh teman-teman kreator itu sangat membantu ya bagi kita yang menginginkan edukasi dan informasi berkembang saat ini. Jadi intinya bahwa ya sekarang itu harus memilih lah sebenarnya itu. Dia harus memposisikan diri posisinya di mana. Nah, itu kayaknya yang terpenting di situ aja kayak Pak Ferry, Pak Chris. Harus menentukan posisi apa dia back on the track ataukah tetap pada posisi mereka dalam posisinya di SPI itu begitu Pak Chris. Tapi apa yang kita sampaikan itu kan kita lihat gini, bro. Yang kita presentasikan kan di awal memang kita juga memang respect Pak untuk perjuangan SPI. Makanya si Bro Ferry juga bikin satu kontennya akan mendukung. Tapi karena perjalanan ternyata di sana juga masuk seorang yang anti VTube lah saya bilang gitu ya, anti VTube, sehingga kita melihat loh kok begini gitu kan. Ambil sikap kita jadinya. Nah, menurut Bapak sekarang per posisi hari ini nih conditioning SPI itu gimana kira-kira menurut Bro Rajak nih? Apakah benar sesuai yang kita ungkapkan dalam 3 seri video itu atau ada sedikit yang miss atau gimana? Kalau posisi saat ini saya melihat bahwa ya memang terjadi posisi yang berbeda ya. Kalau pembahasan yang disampaikan oleh Pak Chris tadi dengan Pak ini yang di konten part 1, 2, 3 itu memang begitu kenyataannya kalau yang saya lihat ya. Dan maksudnya di lapangan itu begitu ya. Kondisi yang ada di lapangan saya lihat kondisinya gitu. Kenapa? Karena di grup SPI itu sudah tidak semua VTuber yang ada di situ. Artinya spionnya berfungsi dengan baik gitu loh. Ya, artinya kan namanya aja grup serikat VTuber, tapi yang ada di dalam kan ada juga dari istilahnya daripada VTuber itu sendiri, dan yaitu yang admin yang ada di situ kalau dia memberikan tempat di situ kan begitu. Nah, yang jadi persoalan sekarang kan nama serikat VTuber bukan lagi serikat VTuber tapi serikat viewer Indonesia.
Nah, jadi ya, kalau saya melihat perubahan yang terjadi dari nama serikat VTuber itu artinya memberikan istilahnya itu bagi yang bukan VTuber untuk tetap gabung di situ ya. Karena saya yang lalu permasalahan itu ya, permasalahan. Jadi kalau Kenapa mereka merubah orang-orang di nama luar itu melegalisasi mereka merekrut member selain VTuber jadinya, Pak. Apakah begitu menurut Bapak ya? Kan jadi tadi kan sebelum namanya grup Telegram kan Serikat VTuber Indonesia. Secara idiom aja, Serikat VTuber Indonesia artinya harusnya yang berisi semua VTuber kan gitu, Pak. Akhirnya mereka kalau apakah berdasarkan karena lihat nama konten kita ini mereka langsung rubah nama nih gara-gara itu atau gimana? Impact dari itu atau gimana, Pak? Jadi sekarang jadi serikat viewer ya? Ya, Serikat Serikat VTuber. Kalau kita VTuber cari di Telegram udah Indonesia. nggak ada Serikat VTuber Indonesia. Jadi maksudnya serikat viewer Indonesia itu perkumpulan penonton apa gitu maksudnya? View. Harusnya subscriber gitu ya. jadi jadi ini jadi bisa jadi keren juga untuk para kreator kan kalau mau jadi cepat viewernya naik jadi masuk aja di sana viewernya bisa bertambah jadi serikat viewer. Ya, saya juga yang ada di situ malah saya yang bingung loh sebenarnya berada di situ. Artinya kan kalau memang istilahnya grupnya itu bukan grup VTuber ya terserah admin lah mau menamakan apa saja di situ terserah saja atau Iya. ya yang Tapi penting lucunya istilahnya ya arahnya namanya dan tujuannya berubah, tetap sama. tapi description-nya masih sama, Pak. Bro Chris Nah, itu juga sebenarnya. Iya Bro kan? Chris Hah? Bro Chris Gimana? iya nggak jauh-jauh lah yang dulunya VTuber berubah jadi apa ya otomatis di mana-mana pasti berubah. Jadi SVI, jadi viewer nggak tahu nantinya apa lagi kan? Ya kan yang dulunya saling menghujat tuh untuk haters yang memang dari awal yang menyinyir VTube, bisnis tipu-tipu, lalu yang member VTube keluar, dulu kan saling nyinyir. Sekarang udah klop, teman tapi mesra. Jadi nggak heran lah kalau nama itu bisa berubah-berubah. Gitu menurut saya, bro. Gimana Bro Fer? Itu mau kita kembangin kemana nih? Ya kalau gua sih ngelihatnya gini aja, maksudnya gini loh. Kalau seandainya mereka mengganti nama menjadi Serikat Viewers Indonesia, ya kalau menurut gua ya udah jelas posisinya. Nanti nggak? Artinya mereka memposisikan diri bukan lagi sebagai VTuber. Artinya memang kumpulan para penonton. Ya menurut gua sih ya jauh lebih terhormat sih daripada lu buat Serikat VTuber Indonesia ingin mendapatkan informasi dari manajemen A1 tapi tidak berfungsi dengan baik, malah yang ada caci maki, bully, menghujat. Kan di situ kan tidak tercapai kan tujuannya untuk mengajar dan mendidik, benar nggak? Itu nggak tercapai, ya kan? Sampai bikin meme misalnya dengan istilah-istilah Wilbert Katimun lah, bayangin aja muka Bu Yunita. Maksud saya gini loh, ini kan VTuber ya. Kalau kamu bergerak sebagai VTuber tapi kamu menghina sesama VTuber kan aneh gitu loh, gitu kan? Nah kalau seandainya mereka merubah menjadi namanya Serikat Viewers Indonesia, ya kalau menurut gua ya itu lu udah lebih jelas lagi posisinya. Memang kumpulan para penonton, gitu loh. Tim Hore. Atau sekalian jadi SPI, Serikat Penyinyir Indonesia. Nah, kalau penyiar susah ngejaknya gitu loh. SPI pakai PI, Bu. SPI pakai PI. Nah, jadi maksud gue gini, artinya gini, sebenarnya kalau mereka menggunakan Serikat Viewers Indonesia itu masih bisa dikembangkan, bro. Mereka bisa buka usaha apa ya, misalnya jasa untuk penonton bayaran yang disuplai ke Indosiar, ke RCTI, ke SCTV. Karena gini kan mereka kan butuh penonton bayaran. Itu dong, apa namanya si Sugigi siapa? Iya, nah itu kan kayak Eli Sugigi kan. Eli Sugigi itu kan koordinator penonton.
Jadi kan viewer, ya kan? Jadi kalau menurut gua sih ya legal standingnya udah jelas gitu loh. Tapi nggak gini bro, udah kan di awal kan kita juga pernah dengar cerita bahwa SPI ini akan membuat suatu organisasi legal kan, betul nggak bro? Nah, apakah dengan berubah nama ini, cita-cita itu bergeser nih? Tidak Ya, pernah akan ada lagi masuk ke legalitas yang lebih tinggi kan begitu ya Bro Rojak ya dulu ya awal ya. Saya dulu masih ngikutin tuh bahwa akan ada legal standing, kita bikin suatu ART gitu ke notaris gitu kan, bentuk suatu Enggak, itu organisasi masyarakat ya. ada nggak sih ada ART-nya, legal standing-nya ada nggak sih bro? Itu nggak ada informasi. Kalau informasi dari Pak Afiat itu terdaftar di Kemenkumham ada, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga ada. Oh berarti sudah daftar ke Kemenkumham ya Pak? Udah dapat? Ya informasi yang kita dapat gitu. Oke. Cuman setelah dibentuk misalkan grup tersendiri yang namanya Mayoni, kan begitu. Berarti kan berbeda namanya antara Serikat VTuber Indonesia dengan Mayoni. Kan gitu. Jadi nggak sinkron ya Pak antara yang dia daftarkan dengan yang menjadi anggota-anggota itu kan berarti kan? Nah, Ya, pertanyaan saya sekarang pertanyaan saya gini, kalau sudah didaftarkan begitu lalu sekarang berubah jadi Serikat Viewer Indonesia, gimana caranya tuh? Ya, jadi sebenarnya itu juga yang saya pertanyakan kepada saya. Jadi tadi kan ada yang bertanya kepada saya, kenapa belum bikin KTA? Kan begitu bilang, loh, kan yang bikin KTA itu kan grup Mayoni. Kan yang bikin KTA itu kan tergabung atas di nama grup Mayoni ya Pak, sementara, organisasinya ya Pak, bukan SPI ya. Sementara di grup yang ada ini kan Serikat VTuber Indonesia. Nah, yang saya pertanyakan, nah informasi yang lalu itu kan secara legal standing hukumnya kan Serikat VTuber Indonesia. Nah, berarti kalau pindah di Mayoni berarti ya harus ada perubahan legal standing hukumnya dong. Iya, gitu. Bikin baru atau merubah kan Pak? Bikin yang baru berarti ya legal standingnya bikin yang baru atas nama masyarakat online misalkan Indonesia. Berarti legal standingnya ya Mayoni, bukan lagi SPI. Ya kan gitu. Nah, sekarang kan ya mungkin karena saya tidak tergabung di grup itu, ya mungkin tidak ada edukasi kepada saya, hanya teman-teman yang bergabung di grup Mayoni itu sendiri. Tapi kan minimal misalkan ada penjelasan bahwa yang terdaftar di Kemenkumham itu apakah SPI atau Mayoni, atau apakah anggaran dasar anggaran rumah tangganya itu ada nama SPI atau Mayoni, itu kita tidak dapat penjelasan. Mungkin bagi saya tidak dapat penjelasan karena tidak ada di dalam situ, berada di grup Telegram saja di SPI. Tapi mungkin saja orang-orang yang ada di grup Mayoni itu sendiri tahu untuk hal yang demikian, karena ini berhubungan dengan legal standing daripada grup itu sendiri atau organisasi itu sendiri. Nah, kalau di SPI, nama SPI yang dipakai, memang tidak boleh ada orang luar yang masuk di situ, yang bergabung di situ di dalam organisasi itu, karena mengatasnamakan Serikat VTuber Indonesia. Spesifik kan ya Pak? Gitu. Ya, jadi nama VTuber yang dipakai berarti harus ada persetujuan dari pihak manajemen, karena VTuber itu adalah, menurut pemahaman saya ya, member VTube. Izin dari pihak manajemen memakai nama itu harus ada izin dari pihak ada merek manajemen. dagangnya kan Pak istilahnya Pak? Ya, ada merek dagang. Nah, kalau misalkan mengatasnamakan masyarakat online Indonesia, ya berarti yang berada di grup itu atau di organisasi itu ya bisa saja dari VTuber, bebas bisa saja dari yang lain. ya, Ya, yang kan penting begitu. orang online gitu kan Pak ceritanya kan, kalau Ya, orang online. Nah, jadi bisa jadi gitu. Jadi ya walau alam apakah teman-teman yang lain yang sudah bergabung. Tapi maksud saya Pak, kalau paham? mereka punya legal standing, kan gini Pak, menurut saya ya, kalau sudah ada legal standing, kan nggak perlu dirubah namanya grup SPI, betul nggak Pak? Iya dong. Ya. Logika hukum kan begitu Pak. Kan gue udah punya legal standing, masalah pemfilteran kami kurang filter, ya nanti kita bertahap akan perbaiki, kan gitu Pak. Ya kan? Kalau menurut logika berpikir saya nih.
Atau mungkin begini, ya mungkin kalau nama di grup Telegram kan ya mau diganti, mau dirubah-rubah tetap tidak ada masalah mungkin. Betul, Itu tidak ada persoalan. urgensinya Ya, lah Pak. Betul. Mungkin ya, hanya semua karena admin bisa namanya merubah doang kali itu. ya. Mm-mm. Semua admin bisa merubah nama grup itu. Yang penting Iya. istilahnya esensinya tetap bahwa grup ini adalah grup Serikat YouTuber Indonesia. Iya. Nah, makanya deskripsi itu belum berubah, masih tetap yang sama. Kalau perubahan namanya itu, ya kan begitu. Ya, tapi Kalau saya ditanya kenapa Anda bikin KTA, ya saya tidak bikin KTA. Kenapa? Karena di grup Mayoni, di sini grup SPI. betul. Ya kan begitu. Beda ya, Yang Pak. saya pahami Standingnya beda ya. Beda. Beda. Tapi saya mau tanya ke Pak Rasak ini, sejak di sana Pak itu kan jadi sempat juga di dalam grup itu kan? Masih sampai sekarang Pak Rojak mah. Sekarang, pernah nggak lihat dokumen-dokumen itu dari yang tadi Kemenhumkam untuk sertifikatnya bahwa memang dia legalitasnya seperti apa, dan apakah juga waktu di sana ada wacana untuk bagaimana selanjutnya dengan komunitas itu, Pak? Ya kalau secara pribadi saya tidak pernah lihat dokumen-dokumen itu. Mungkin karena sebagai anggota biasa ya, bukan sebagai pengurus atau manajemen daripada organisasi itu sendiri. Itu kayaknya. Jadi kalau semacam dokumen-dokumen itu cuma sebatas informasi yang disampaikan di grup bahwa ya kita sudah terdaftar di Kemenkumham. Kapan ya Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya? Per kapan informasi itu bahwa mereka sudah terdaftar di Menkumham? Ya awal-awalnya kurang lebih saya tidak catat tanggalnya. Kurang Nggak lebih usah, pada maksudnya saat bulan ini, bulan Juni, bulan Mei? enggak lah. April? Di bulan Mei kalau tidak salah itu. Bulan Mei sudah ya. ada. Dan Sebenarnya bisa kita cek ya, sih dan Pak, itu nama memang diurus. kalau mereka daftarkan sesuai dengan nama itu bisa kita cek di Menkumham sebenarnya. Ya kan, nggak susah itu ngecek itu Pak. Atau gini Bang, tinggal minta aja kan, tinggal minta. Bisa nggak diperlihatkan dokumennya seperti itu? Nggak usah, kita ngecek juga bisa Bro. Kalau kita minta kan apa urgensi mereka, Memang nggak ada. apa kepentingan kita Pak? Ada Maksudnya gitu kan, betul nggak Pak Rojak? Apa Iya, kepentingan kita betul. untuk minta gitu? Minimal juga anggotanya di situ untuk menaikkan suatu kepercayaan para anggotanya jika ada seperti itu kan, ada dokumen-dokumen. Ya, tapi urgensinya nggak ada kan Bro? Ya Iya. dong. Ya. Ya kan, tergantung mereka mau kasih apa enggak kan itu. Kalau kita Ya, sih jadi gampang, ya. tinggal ngecek aja di Menkumham. Kan bisa cek juga namanya itu. Ya boleh Bro, nanti Bro Chris cek. Bisa lah, nanti kita gampang. Bisa ngecek itu kan bebas, bisa. Bisa siapa aja bisa ngecek kok. Asal namanya percis ya. Kalau namanya beda ya kita nggak ketemu nanti. Ya artinya kalau yang itu yang seandainya saya tidak tahu juga karena saya tidak tahu karena memang nggak ada informasi. Tidak pernah juga diperlihatkan kepada kita dokumennya apa semua, Ya. yaitu informasi bahwa itu sudah terdaftar. Yang mengetahui itu ya cuman manajemen, ya pengurus inti yang ada di situ. Manajemen dia Pak ya, mau besar juga ya. Manajemen lah, manajemen SPI gitu. Yang sekarang berubah jadi Serikat Viewer gitu ya. Nama telegramnya Bro, nama telegramnya. Kan masalahnya kan antara hubungan legalitas dengan grup telegram itu kan sebenarnya tidak harus sama kan Pak. Tapi minimal kalau teman-teman mau digabung ke sana lagi, mereka udah tahu. Atau yang tergabung di sana itu harus tahu bahwa itu bukan lagi grup VTuber Indonesia. Itu adalah grup viewer Indonesia. Kan gitu misal. Betul nggak? Kan kita bedain nih antara legal standing dengan grup telegram. Kan gitu Pak, betul ya Pak? Harus bedain nih. Ya. Sebagai orang awam Bro, pasti bertanya kok kenapa bisa dirubah-rubah kan, awalnya kita kan dari SPI. Ya itu, tapi itu kan terserah adminnya mereka lah, mau rubah itu kan masing-masing punya strategi, punya masing-masing. Ya, artinya kita tetap menghargai mereka lah ya. Kalau kita sih kan bersikap dewasa, bijak gitu loh. Jadi nggak perlu yang ya secara makanya gue bilang kalau gue misalnya ditanya gimana berubah jadi SPI ya terserah mereka, ya sah-sah aja. Ya mungkin ya anggap aja mungkin lagi mau mengembangkan sayap untuk bisa menerima jasa penonton iklan ya kan. Atau jasa penonton untuk disuplai ke televisi ya kan. Jadi ya mereka nanti gini, dari pembicaraan kalau mereka di dalam itu, kalau mereka menghujat VTube dan segala macam,
ya kita udah nggak bisa bilang mereka sebagai VTuber lagi kan, karena kan udah viewer. Kalau mereka masih pakai nama embel-embel VTuber, berarti kan nggak sinkron, ya kan? Syarikat VTuber kenapa jelek-jelekin VTube? Kan jadi nggak sinkron. Tapi kalau mereka udah jadi viewer, mau maki-maki VTube, ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Karena udah viewer kan? Iya kan? Viewer itu kan, ya dong, logika berpikir kan begitu. Jadi bebas. Oh, kenapa kamu maki-maki? Ini kan bukan, ini kan grup viewer Indonesia, terserah dong gitu. Dulu aja VTuber, sekarang Jadi kita juga kalau dia melakukan pergerakan yang di sana mewakili VTuber udah nggak boleh lagi. Kenapa? Karena itu namanya viewer kan gitu. Ya dong, itu kan logika berpikir kan, betul nggak sih? Kalau menurut saya sih begitu. Jadi kalau mereka udah ngobrol segala naik segala macam pembicaraan, terus tidak sinkron terhadap VTuber sejati, ya wajar. Kenapa? Karena itu adalah grup viewer bro, bukan VTuber gitu. Jadi maksud lu, sah-sah aja. Kayak orang bikin grup di Telegram gitu. Terus mereka ngobrolin siapa aja, ya suka-suka mereka. Kan negara ini bebas. Cuman kalau misalnya menyebarkan isu, hoak, kemudian pencemaran nama baik, itu pasalnya beda lagi. Kan gitu. Biarpun lu di grup privat gitu, tapi karena disebarkan ke semua orang, siapa aja bisa masuk, ya itu pasalnya beda lagi. Betul ya Pak Rajak ya? Kalau menjelekan perusahaan, menjelekan personal, itu bisa kena pasal lain lagi gitu. Menurut saya sih begitu. Pada dasarnya gini loh sebenarnya itu. Jadi pada dasarnya teman-teman itu sama-sama aja sebenarnya itu menginginkan itu on. Jadi siapa sih yang tidak mau itu on? Ya, Pak Fian juga membahasakan begitu. Siapa sih yang tidak mau itu on? Ya, yang waras Pak, yang waras begitu. Ya, kita realistis aja kan begitu. Artinya gambarannya bahwa ya dialog yang ada di chat-chat atau bagaimana itu sekedar prediksi dan argumentasi saja. Tapi kalau secara realnya bahwa ya semuanya yang namanya VTuber itu menginginkan itu on kan begitu. Nah, tapi yang terbukti Pak, kalau mereka kan on, harusnya informasi Pak Tongam terakhir yang di IG harusnya senang dong Pak. Kenapa jadi sewot? Itu jadi pertanyaan kan Pak. Maksudnya saya gini, ada orang mengabarkan kabar baik normalisasi. Terus kalian pertanyakan lagi, mana mungkin manajemen nggak bisa, yang poin 5 pasti manajemen nggak bisa. Loh, ini loh. Sedangkan Pak Tongam Suja, mereka tuh udah tanda tangan. Tanda tangan itu artinya apa Pak? Secara legal, itu kan bisa dituntut kalau tidak bisa menepati. Betul nggak sih Pak? Betul nggak? Kan udah dijelaskan Pak Tongam bahwa manajemen VTube sudah setuju dan menandatangani. Betul ya Pak? Statementnya Pak Tongam. Nah, maksud saya kalau manajemen udah setuju, lah kenapa VTuber yang jadi kebakaran jenggot takut mereka nggak setuju? Lah kalau nggak setuju, kalau mereka melanggar, ya tinggal proses aja kan gampang Pak. Ya kan itu sesuatu yang nggak susah gitu. Jangankan kita Pak, pasti SPI juga bertindak kalau manajemen tidak melaksanakan kesepakatan. Kan gitu logika berpikir ya Pak. Jadi benar-benar sekali. Jadi ada 2 poin itu dari yang dari Kominfo ya, berdasarkan surat SPI yang 282 yang berisikan tentang 8 poin, kemudian dari Pak Tongam yang berisikan 6 poin. Jadi ada 2 poin itu yang dikaji oleh teman-teman yang ada di sana, itu poin ke-5 dengan poin ke-6. Nah, poin ke-5 dan poin ke-6 itu, ya karena kita baca cek, mudah-mudahan saya terkeliru itu bahwa Future Qtech kewajiban membayar city member sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau tidak salah poin ke-5 ya. Dan kemudian poin ke-6, PT Future Qtech akan mengganti kerugian apabila dalam pelaksanaannya itu terjadi kerugian di masyarakat. Mungkin itu intinya ya. Ya, intinya kerugian, betul Pak. Nah, ada dua poin itu yang dipertajam di sana. Nah, yang pertama poin ke-5 itu adalah kesepakatan, bahasa kesepakatan di situ yang multitafsir atau yang dipahami oleh teman-teman yang ada di saya situ. mungkin bisa ngasih sedikit pandangan mengenai yang kesepakatan Pak. Gini. Kenapa kesepakatan? Ini pandangan saya ya Pak, bukan nggak ada hubungannya sama manajemen. Pandangan pribadi dengan analisa kerangka berpikir.
Menurut saya, kenapa kesepakatan? Karena SPI sendiri SWI sendiri ya, Satgas Waspada Investasi sendiri menyatakan Fitup tidak boleh menggunakan currency dolar. Betul, Pak? Betul. Nah, ini ada kaitannya. Karena di bisnis plan kita yang lama, itu kan 1 VP sama dengan berapa, Pak? $1. Karena itu tidak ada lagi, makanya ngomong kesepakatan. Betul nggak? Apakah ada korelasi? Betul. Menurut saya itu. Jadi kan SW ini kan harus konsisten juga, Pak. Menurut saya ya, ini nggak ada hubungannya dengan manajemen dan lain-lain. Menurut saya, SWI harus konsisten juga. Satgas Waspada harus konsisten juga. Dia menyatakan tidak boleh pakai currency dolar, betul? Akhirnya kita pakai 14.000 terakhir transaksi kalau nggak salah, Pak. Betul ya, Pak? Ya. Itu yang 14.000 itu base-nya apa, Pak? Base-nya adalah kesepakatan atau manajemen menentukan. Betul nggak, Pak? Setuju nggak? Betul. Iya, makanya saya bilang gini loh, kita itu kadang-kadang menurut saya sih bolehlah kita adu argumen, kemudian mempertajam pertanyaan-pertanyaan, tapi kadang-kadang kalau kita tidak punya kapasitas cerita dari dalam-dalam yang lama-lama, akhirnya ngomongnya apa, Pak? Ngalur ngidur, asumsi. Asumsi dijawab asumsi, asumsi dijawab asumsi. Akhirnya ujungnya apa, Pak? Ya rusak ini pikiran gitu loh. Karena base berpikirnya udah salah. Namanya kita mau bahas sesuatu kan harus ada keputusan yang dulu. Misal, bisnis plan-nya udah muncul. Baru kita bahas, baru bisa kita dapatkan, Pak. Tapi kalau asumsi, kita nggak tahu ceritanya, kemudian kita, ya sama dengan fiksi, lu bahas fiksi, nggak akan ketemu gitu loh, Pak. Menurut saya sih begitu. Saya sepakat dengan pendapat Pak Chris itu. Jadi pendapat saya juga begitu. Jadi yang berkembang di sana itu bahwa ada semacam opini yang terbangun bahwa nilai itu di bawah 14.000 kan begitu. 5.000, 3.000, 2.000 dan lain sebagainya sehingga akan berdampak ya asumsi ini yang dibangun ya sehingga menjadi bola liar sehingga memberikan gambaran bahwa apabila nilai VP itu di bawah 14.000 maka pihak member kita atau kita ini sebagai VTuber akan mengalami kerugian. Nah, hubungannya di poin ke-6 bahwa pihak perusahaan akan mengganti kerugian para member apabila VTuber itu mengalami kerugian. Nah, inilah sebenarnya gambaran-gambaran yang dibangun opini sehingga tidak ada kejelasan. Makanya saya bilang kalau Bro Rojak ini berpikir kalau misalnya orang yang punya kerangka berpikir yang udah punya kerangka yang kronologis gitu loh, Pak, dan kita kaitkan, ya saya setuju dengan Bapak. Kenapa gini? Contoh. Kan udah disetujuin juga, Pak. Misal kemarin kita ngomong ya, Pak, kemarin nih, bukannya sekarang. Kemarin saya fast track itu posisi 14.000. Betul, Pak? Ya, benar. Kalau ada yang 14.800 lah, 14.900. Tapi kan kalau 14.800 kita udah nggak bisa ikut. Pokoknya kita ngomong yang terakhir kan, Pak. Harga terakhir di exchange counter sebelum terjadi maintenance. Betul, Pak? Benar, itu kan patokan kesetujuan kita dong. Nggak bisa lagi ngomong Bapak yang ngomong 14.000. Nah, kemarin waktu Bapak jual 14.800 kan nggak bisa ditarik juga dong. Iya dong. Logika berpikir harus begitu. Nggak bisa dong. Jangan rugi doang yang lu mau tagih, tapi untung nggak boleh. Untung nggak mau, nggak bisa. Harus posisi terakhir, betul nggak? Menurut saya begitu. Benar. Posisi terakhir kita waktu lockdown kapan, Pak? Kurang lebih 14.000 sekian kan, Pak? Ya. Harusnya, logika saya, harusnya buka pun harus posisi itu. Ya, begitu. Kenapa? Karena kalau misalnya turun, itu kan terjadi seakan-akan ada kerugian. Yang tadinya harganya segini, tiba-tiba tanpa ada aktivitas, kemudian turun kan harganya, Pak. Itu berarti ada kerugian, gitu loh. Ada kerugian di situ. Nah, itu yang menjadi. Makanya saya bilang, ngapain kita bahas terlalu jauh, bisnis plan yang belum muncul, exchange counternya belum tahu, harga VP-nya belum tahu. Kan jadi kita kan berasumsi-asumsi. Terus kalau masuk pikiran negatif, ini mah akal-akalan manajemen. Ujung-ujungnya begitu. Padahal si SWI sendiri sudah menjaga jangan sampai masyarakat
dirugikan. Makanya ada poin itu tadi, Pak. Kalau masyarakat itu merasa dirugikan, gitu dong. Rugikan tuh harus ada aturannya dong, Pak. Berarti kan yang terakhir, Pak. Ya. Kalau yang terakhir semua pasti setuju. Masa gini? Wah, gua kemarin fastek 15.000. Sekarang pertanyaan saya, waktu fastek 15.000, ada orang yang jual 15.000 loh, Pak. Kan ini kan ada transaksi ke manajemen nih, Pak. Ngerti nggak maksud saya, Pak? Kalau benar. transaksi ke perusahaan. Nah, itu bisa, Pak. Tapi Ya, kan kartu per. Waktu kamu membeli 15.000 atau 14.800, ada pihak VTuber yang menerima jual 14.800. Padahal belinya 14.000. Ya, gitu maksud saya. Ya dong, iya dong. Pernah terjadi gitu tuh. Iya. Pernah terjadi gitu tuh. Jadi kita belikan berapa ya? Kita beli masih harga 14.500, malah lagi susah-susahnya CV, malah ada yang nawarin, aku punya CV sekian, mau beli 14.800, aku lepas. Kan gitu. Itu kan udah persetujuan di luar exchange counter, kita nggak bisa bahas ya. Walaupun Itu di luar, hal-hal yang istilahnya demikian kalau itu kita banyak beli barang temui. itu antara kita dengan kita. Oh, ini barang antik nih gitu. Lu mau beli nggak gitu? Kan gitu, Pak. Yes, Ya, yes. Ada intrinsik ada value intrinsik di dalamnya karena urgensitas kan gitu. Itu aja sudah mendekati hampir kayak cryptocurrency itu kayak gitu tuh. Cryptocurrency kan konsepnya begitu. Demand tinggi, ya kan? Supply berkurang, harga naik. Kan hukum ekonomi nggak bisa dibantah lah. Itu pasti terjadi. Jadi tetap ada harusnya- wasit kan, Pak? Wasit Iya. kan tetap ada. Iya dong. Wasitnya dari gini. counter. Jadi harusnya teman-teman para VTuber ketika membaca semua pasal-pasal itu harusnya menjadi bahagia karena menurut gua ya. Karena apa? Karena kalian itu benar-benar dilindungi.